Oke, kita masuk ke proses penyiapan Simplicia. Ya, kalau kita skala besar namanya pemanenan. Ya, tapi kalau skala kecil juga bisa nama pemanenan. Ya, jadi kita pertama adalah kita lakukan pemanenan. Ya, pemanenan itu kita ambil misalnya daun sambiloto tadi, atau daun kelor, ya, atau daun sirih, atau daun apa lagi? Ya, jangan daun pintu ya. Daun telinga juga nggak boleh ya. Oke, jadi pemanenan yang pertama, terus kita sortasi basah. Sortasi basah itu maksudnya pencucian ya. Cara kita nyuci kalau dalam skala kecil ya bisa kita cuci dengan baskom. Kita cuci-cuci ya sampai bersih, kita ulangin, cuci lagi, bersih, ulangin. Tapi kalau standarisasi pabrik lah ya, pabrik atau industri ya, pencucian itu bertingkat ya. Jadi kita ada bak. Ya, bak itu tiga anak tangga ya, 1, 2, 3 ke bawah ya. Jadi anak tangganya ada 3. Nah, nyucinya dari bawah dulu. Kita pakai apa namanya itu, baskom gede yang ada jaring-jaringnya ya. Terus kita cuci, kita cuci lagi ke atas, cuci lagi, terus kita ke atas, cuci lagi. Jangan dari atas ke bawah ya, kotorannya masuk lagi ya. Terus kita tiriskan ya supaya kita maksudnya untuk kita supaya lebih kering ya. Jadi Simplicia itu supaya kering. Jadi kita tiriskan, kita maksudnya itu dalam perajangan ya, dirajang untuk tujuannya pengeringan ya. Nah, perajangan pengeringan itu bisa kita pakai apa tuh namanya? Pakai nampan lah, atau wadah, atau apa ya namanya, jaring ya, jaring, karena supaya airnya turun ya. Bisa kita gunakan, jadi namanya sortasi kering ya, bisa kita gunakan di sinar matahari ya. Kita tutup dengan kain hitam yang memang mengandung antioksidan ya, karena nanti antioksidannya rusak kalau kena sinar matahari langsung. Atau kita gunakan oven, bisa juga kita gunakan oven ya, oven bertingkat ya. Nah, setelah itu kita kemas, sudah kering ya. Tujuan pengeringan apa? Ya, supaya tidak terjadi jamur ya. Biasanya kadar airnya 5% ya yang kita inginkan, supaya tidak terjadi jamur ya. Kayak kita bikin teh ya, kita keringkan jadi daun teh, dan itu bisa lama bertahan, tidak ada jamur. Tapi kalau dia masih basah, dia akan jadi jamur ya. Terus kita kemas, terus kita simpan ya. Nah, adapun pemilihan tanaman ya, tanaman itu harus berwarna cerah ya, yang telah tua atau masak sempurna dalam keadaan segar ya. Itu kalau buah ya, buah tidak keriput ya. Kalau kulit batangnya tidak retak ya, daun tidak busuk ya, itu kita pilih ya. Terus pilih yang masih utuh, tidak rusak oleh serangga, ulat, atau hama dan penyakit lainnya. Tidak berjamur ya, kalau akar tidak berlumut. Terus tidak memilih bagian yang telah berubah warna atau layu ya. Nah, penyiapan bahan ramuan, jadi kita harus tentukan dulu tanaman yang digunakan. Misalnya kita mau bikin untuk mah tadi kan, kunyitnya berapa, temulawaknya berapa ya. Terus bagian tanamannya digunakan apa, misalnya rimpangnya atau daunnya ya. Terus kita ukur ya. Setelah kita ukur penakaran, baru kita cuci ya. Oke, nah ini adapun yang dikenal masyarakat ya, ukuran-ukuran standar yang dikenal masyarakat ya, yaitu gelas ya. Gelas itu biasanya disebutkan satu gelas itu sama dengan 200 cc ya, atau yang gelas kita minum air kemasan ya, itu 200 cc. Cangkir, nah cangkir ini biasanya lebih kecil lagi ya, satu cangkir itu sama dengan 100 cc, berarti setengah dari gelas tadi ya. Terus ada sendok, nah sendok makan itu biasanya sama dengan 15 cc ya. Genggam, nah satu genggam itu genggam penderita atau pasien atau yang menderita, yang mengeluhkan penyakitnya ya.
jari, ya jari tangan, satu jari ukuran panjang telunjuk si pasien, ya. Terus ada ibu jari, ya sebesar ibu jari, sama. Terus helai, helai ini lembar satuan ukuran daun yang lebar, ya. Pelepah, ya satu pelepah tanaman biasanya kira-kira 10 cm, ya. Sejimpit, ya, dengan menggunakan 3 jari, ya, telunjuk, tengah, sama jempol, ya, sejimpit, ya. Atau seujung kuku, ya. Ya, jadi seujung kuku tuh ya kita ambil sedikit aja, ya, digunakan sedikit banget, ya, kita ambil sedikit, 2 jari lah, ya, jempol sama telunjuk. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perebusan, ya. Satu, merebus sebaiknya menggunakan api kecil, ya. Yang kedua, alat-alat yang digunakan harus bersih, ya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan alat perebus dari aluminium, besi, baja, dan kuningan. Ya, kita gunakan perebus dari tanah, keramik, kaca, atau stainless steel. Biasanya dalam merebus simplicia, air disisakan menjadi setengah. Ya, kalau saya suka misalnya 1 liter jadi 600, ya. Ya hampir setengah lah, ya. Nah, ini catat lagi, ya. Ini perlu dicatat, ya. Jangan lupa pena dan kertas, ya. Kalau tadi teori-teori lah, gitu, ya. Nah, sekarang kita mulai catat lagi, ya. Jangan ketinggalan, ya. Kalau ketinggalan nanti minta siaran ulang atau minta rekamannya, ya. Mudah-mudahan dikasih. Insya Allah, ya. Ilmu yang bermanfaat. Oke. Herbal untuk imunomodulator dan imunostimulan. Jadi untuk stamina kita, untuk imunitas kita, ya. Nanti saya juga ada gabungkan stamina dan mah, ya. Nah, kita bisa gunakan kunyit. Bahan-bahannya ada kunyit, ya. Temulawak. Jadi kunyit itu 2 jari, ya. Temulawak 1 jari. Jahe 1 jari. Kelor 1 rumpun. Peppermint atau daun mint, ya, kalau kita punya peppermint atau daun mint. Nah, saya di rumah ini banyak sekali nanam, ya. Jadi daun mint ini sangat gampang ternyata, tapi jangan kena matahari, ya. Jadi daun mint atau peppermint itu kalau kita sudah punya, kita potong aja batangnya, terus kita masukin ke dalam air, ya, dalam toples ada airnya sampai dia keluar akar-akarnya, ya. Sudah akar-akarnya keluar, kita pindahkan ke tanah. Ya, alhamdulillah udah banyak, ya. Jadi saya ada macam-macam daun mint tuh, ada berapa, ya? 2 atau 2 macam, terus ada peppermint, ya. Nah, terus kelor gampang juga, sama, ya. Kelor tuh potong batangnya, tancepin hidup, ya. Itu. Kalau kunyit, ya kita beli di pasar, langsung tanam aja, ya. Temulawak juga, jahe juga bisa kita tanam, ya. Nah, itu tadi airnya kita bikin 1,5 liter, ya, 1,5 liter, api kecil, ditutup, jangan lupa ditutup, ya, setiap perebusan itu ditutup, karena ekstraknya, uap air itu ekstrak, supaya jangan lari keluar, ya, sayang, ya. Nah, kira-kira jadi 1 liter. Nah, ini bisa diminum untuk 5 orang. Kalau kita mau bikin pagi sore boleh. Itu semua bahan direbus, ya. Jadi kunyit 2 jari, temulawak 1 jari, jahe 1 jari, kelor 1 rumpun, peppermint 7 helai. Direbus air dengan api kecil 1,5 liter menjadi 1 liter, bisa disajikan untuk 5 orang, ya. Nah, ini untuk imunomodulator dan imunostimulan. Ini jurnalnya sudah banyak juga, ya. Kunyit, ya, temulawak, ya, jahe, kelor, peppermint atau mint, ya. Nah, kunyit ini biasa kita gunakan bisa untuk mah juga, ya, temulawak juga untuk nafsu makan, jahe untuk inflamasi, kelor juga untuk inflamasi, ya. Terus peppermint untuk menghangatkan tubuh kita, ya. Dan sebagai antibiotik kunyit ya bisa gunakan, ya. Terus dia sebagai imunomodulator, imunostimulan juga ada, ya. Biasanya untuk hepatoprotektor, ya, kunyit dan temulawak, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya kita ada gangguan pernapasan, ya, selain kita bikin imunitas tadi, imunostimulan, imunomodulator, kita bisa tambahkan, misalnya kita ada gangguan pernapasan, ya. Gangguan pernapasan itu bisa kita gunakan pertama daun saga, ya, bisa kita tambahkan daun saga,
bisa kita tambahkan sambiloto ya sebagai antibiotik ya. Daun saga tuh dia bisa sebagai ekspektorat, jadi bisa mengencerkan dahak ya. Nah kalau misalnya sambiloto dia bisa sebagai antibiotik, cuman pahit ya, sambiloto pahit ya. Terus buah adas ya, buah adas ini sama ya untuk mengeluarkan ekspektorat ya, mengeluarkan reak ya. Nah dia bisa merelaksasi saluran pernapasan ya. Rimpang kencur sama, dia untuk merelaksasi pernapasan juga ya. Nah, peppermint juga bisa sebagai ekspektorat. Tadi saya masukkan peppermint ya. Jadi aliran darah ke paru-paru bisa lega ya, bisa lega. Nah, ini ada resep lagi. Wah, ini kita banyak resep ya. Siaran kali ini kita resep-resep untuk penanganan untuk meningkatkan imunitas kita, imunitas tubuh kita saat wabah ini ya. Makanya judulnya stay at home ya, stay at home. Nah, di rumah aja lah ya. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu kita bikin resep-resep ya. Nanti kita bikin makanan ya. Jadi kita masuk makanan juga nih ibu-ibu ya. Ya pokoknya nanti dicatat, disebarin ke yang lain ya, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat ya, sampai akhirat nanti ya, itu ilmu yang bermanfaat dibawa ya. Oke, ada resep stamina dan mah ya, yaitu yang pertama adalah 100 gram kunyit, 100 gram temulawak ya, 50 gram jahe ya, 30 gram kencur, 20 gram serai, 20 gram kayu manis, 7 gram lada hitam, 1,5 liter air. Saya ulangin, 100 gram kunyit, 100 gram temulawak, 50 gram jahe, 30 gram kencur, 20 gram serai, 20 gram kayu manis, 7 gram lada hitam, 1,5 liter ya. Nanti air ya, cara membuat ya. Cara membuat cuci bersih ya, seperti tadi yang diajarkan teori-teori sebelumnya tadi ya. Cuci bersih, potong-potong semua bahan ya. Kita ukur dulu ya, jangan terbalik ya. Ini ukur dulu, terus kita potong-potong ya, terus kita cuci bersih ya. Nah, baru kita rebus dengan air 1,5 liter, api kecil, jangan lupa tutup ya. Jangan menggunakan aluminium, baja dan lain-lain tadi, gunakan pirek, stainless, apalagi tadi? Pirek ya, boleh ya. Nah, 1,5 liter itu menjadi 600 sampai 700 ml. Ya, boleh kita tambahkan garam, boleh kita tambahkan gula air yang sudah dicairkan. Ya, minum 1 sampai 3 kali sehari. Ya. Nah, ampas bisa kita buat parem. Tadi kan ada parem tuh, ya. Nah, yang ampas yang tadi tuh bisa kita buat parem, yaitu kita tumbuk lagi. Jadi kan kita potong-potong tuh. Nah, terus kita tumbuk, ya, kita haluskan, ya. Nah, terus kita paremkan. Nah, ini buat sendi-sendi lumayan karena ada jahenya ya, ada serinya ya. Nah, cuman kekurangannya kuning jadi ya, karena ada kunyit ya. Kunyit ini bikin kuning ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya sendi lutut kan nggak dilihat kalau pakai celana panjang ya. Tapi kalau di tangan nggak enak ya, di lutut aja lah, ibu-ibu biasanya lutut ya, engkel kaki ya boleh diparemin, sayang kan lumayan ya. Nah, kalau kita ada bahan-bahan yang wangi, misalnya kita ada cengkehnya, ya ada apalagi yang wangi-wangi nih, cengkeh, serai agak wangi ya, terus apa lagi ya, bunga wangi ini, daun gaharu ya, bukan daun gaharu, batang gaharu. Nah itu bisa kita buat, jadi ampas tadi bisa kita kasih seperti alkohol atau spiritus ya. Kita bakar. Nah, uapnya itu menghangatkan, wangi ya, itu. Itu bisa. Tapi kalau kita nggak mau pakai itu, kita pakai apa ya? Cuka ya. Cuka itu bisa terbakar juga ya.
Tapi nggak cepat ya cuka ya. Memang biasanya sih alkohol ya, cuman nggak bagus juga ya. Itu ada temen yang bikin begitu. Saya lihat ya kreatif juga sih sebenarnya ya. Oke. Terus kita buat beras kencur. Nah, ini beras kencur nih untuk pegel-pegel ya, pegel-pegel ya, pegel-pegel, nyeri sendi, nyeri otot ya. Catat lagi ya. Ini hari ini pokoknya catat ya, dicatat, jangan lupa pena dan kertas ya. Kalau nggak pakai pena, kertas rugi. Lupa pasti, saya aja suka lupa. Jadi ya namanya umur ya, jadi kita kadang-kadang lupa ya. Dan ini banyak resepnya, bukan sedikit ya. Nanti ada kita bikin makanan loh, mie ayam loh. Biar kita apa ya, menghangatkan tubuh. Wah, mie ayam. Daripada kita 4 sehat 5 sembarangan kan, mending kita stay at home ya, di rumah aja ya, menghindarin wabah ini ya. Nggak perlu pergi-pergi ya, yang penting-penting saja kalau mau pergi. Tapi jangan lupa pergi pakai masker, sarung tangan, atau bawa hand sanitizer, terus jaga jarak ya. Oke. Beras kencur ya, untuk pegel-pegel, nyeri sendi ya. Jadi yang pertama adalah beras 60 gram, rimpang kencur 15 gram, rimpang jahe 4 gram, rimpang kunyit sekelingking, jari kelingking ya, buah asam jawa 5 gram, buah cengkeh 5 buah, gula aren 15 gram, garam secukupnya, air 1,5 liter. Saya ulangin, beras 60 gram, rimpang kencur 15 gram, rimpang jahe 4 gram, rimpang kunyit sekelingking, buah asam jawa 5 gram, buah cengkeh 5 buah ya, gula aren 15 gram, garam secukupnya, air 1,5 liter. Oh ya, yang tadi bisa kita gunakan, kalau nggak pakai alkohol bisa kita gunakan apa itu yang ada uap ya, uap air itu, yang alat uap air banyak kok dijual-jual sekarang, dikasih pewangi kan, biasanya dikasih apa, minyak esensial kan, terus diuap itu keluar. Nah itu bisa kita gunakan. Jadi yang tadi bahan-bahan tadi ya, kalau misalnya yang ada cengkehnya, yang ada serainya, ada apa, kulit batang gaharu misalnya. Nah itu kita peras airnya, bisa jadi untuk uap ya, biar wangi ya itu. Oke, kembali ke yang tadi ya, kita loncat-loncat jadinya ya. Gak apa-apa ya, mohon maaf ya. Biasalah kalau lagi inget diomongin ya. Nah, tadi caranya kita sangrai beras. Yang pertama caranya kita sangrai, kita tumbuk dulu si beras tadi ya. Tumbuk halus ya. Terus kita sangrai ya. Kita sangrai sampai menguning, sampai harum ya. Sampai menguning, sampai harum ya. Ya agak lama sih, 1 jam ya. Api kecil ya, jangan lupa nanti gosong ya. Nah, setelah itu kita buat airnya ya, rebusan yang bahan-bahan tadi ya. Kita rebus air tadi 1,5 liter. Kita masukkan semua bahan, kita potong-potong ya. Sudah kita potong-potong, kita masukkan semua bahan. Yang beras tadi nanti ya, rimpang kencur, jahe, kunyit, buah asam, buah cengkeh, itu kita masukkan semua ya. Kita masukkan semua ya, gula aren boleh juga masukkan situ ya. Nah setelah dia mendidih ya, mau mendidih ya, itu masih melumbab, kita masukkan berasnya ya. Tapi jangan lama-lama, kira-kira 5 menit lah ya. Kalau lama-lama jadi nasi dia. Nggak jadi beras kencur, jadi nasi ya. Nah setelah itu kita saring ya. Sudah kita saring, tara, jadilah dia ya. Oke, paham ya? Insya Allah paham ya. Nah, ini saya ditugaskan juga menyebutkan alamat Rumah Sehat Indonesia ya. Alamat Rumah Sehat Indonesia, Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Atau bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, atau YouTube saya RM Alfian MSc.
Jangan lupa subscribe dan lonceng. Nah, ini nanti saya masukin aja ya, kalau mudah-mudahan bisa audio ini saya masukkan ke YouTube ya. Kemarin kalau nggak salah juga ada yang yang sebelumnya bincang-bincang pagi sudah saya masukkan.